Assalamualaikum sahabat muslimah, jumpa lagi di The Topics, menyajikan solusi tuntas terhadap persoalan umat. By the way, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video di channel ini. Isu kenaikan BBM dan listrik kembali menjadi bahan perbincangan belakangan ini. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu, pemerintah memutuskan tidak akan menaikkan tarif listrik dan harga bahan bakar minyak atau BBM hingga Juni 2024. Pada bulan Februari lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan keputusan ini berlaku untuk kelompok subsidi maupun non-subsidi. Ia menyebut tarif tetap hingga Juni 2024 sudah diputuskan bersama dalam rapat sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo. Ia mengatakan harus ada tambahan anggaran kepada PT PLN Persero dan PT Pertamina Persero imbas tak ada kenaikan tarif listrik dan harga BBM tersebut. Kenaikan BBM dan tarif listrik di negeri ini tidak lepas dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme di negeri ini. Dengan alasan menyelamatkan APBN, pemerintah terus memperkecil subsidi pada BBM dan listrik. Pemerintah seenaknya mencari tambahan pendapatan dari kenaikan harga BBM dan listrik dengan mengatakan jika tidak dilakukan, maka APBN akan jebol. Sistem ekonomi kapitalisme telah melegalkan liberalisasi sumber daya alam termasuk migas dan batu bara yang berimplikasi pada swastanisasi. Artinya, pihak swasta lokal maupun asing akan dimudahkan dalam pemberian izin mengelola sumber daya alam negeri ini selama mereka memiliki modal. Akibatnya, BBM dan listrik menjadi mahal dan sulit dijangkau masyarakat karena telah dijadikan objek komersial atau ladang bisnis. Sebagai kebutuhan pokok, tentu kondisi ini akan menyulitkan masyarakat. Negara sendiri abai terhadap pemenuhan kebutuhan pokok rakyatnya dengan hanya bertindak sebagai regulator atau membuat kebijakan yang memudahkan pengelolaan migas atau batu bara oleh pihak swasta. Semua ini sangat berbeda dengan cara Islam mengatur kebutuhan BBM dan listrik bagi rakyatnya. Islam memiliki hukum syariat mengenai pengelolaan sumber daya alam yang selama ini secara praktis diterapkan oleh negara bernama khilafah. Rasulullah SAW bersabda, kaum muslim itu berserikat dalam 3 hal, yaitu air, padang rumput, dan api. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam Islam, BBM dan batu bara sebagai sumber listrik merupakan harta milik umum. Karena harta tersebut milik umum dan pendapatannya juga menjadi milik seluruh kaum muslim serta merupakan barang yang dibutuhkan semua orang, maka setiap individu rakyat memiliki hak untuk memperoleh manfaat dari harta tersebut dan pendapatannya. Dalam hal ini, tidak dibedakan apakah rakyat tersebut laki-laki, perempuan, anak-anak, dewasa, orang solih, jahat, kaya atau miskin. Semuanya mempunyai hak yang sama. Hanya saja harus dipahami bahwa dalam pemanfaatan harta milik umum tidaklah semuanya sama. Terdapat 2 cara pemanfaatan harta milik umum, yakni harta milik umum yang dapat dimanfaatkan oleh rakyat secara langsung dan harta milik umum yang tidak dapat dimanfaatkan secara langsung. Harta milik umum yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh rakyat contohnya air, padang rumput, jalan umum, laut, sungai, danau, dan terusan atau kanal. Untuk harta ini, rakyat boleh memanfaatkannya baik secara langsung maupun menggunakan alat tertentu. Contohnya, rakyat memanfaatkan sumur, mata air, dan sungai. Kemudian airnya dialirkan untuk hewan serta ternaknya. Seseorang juga boleh memasang alat atau hidran pengatur air di sungai yang besar untuk menyirami tanaman dan pohon-pohon miliknya. Adapun harta milik umum yang tidak bisa dimanfaatkan secara langsung, harta ini membutuhkan upaya dan biaya untuk mengelolanya, seperti minyak, gas, batu bara, dan barang-barang tambang lainnya. Karena itu, negaralah yang mengambil alih tanggung jawab eksploitasinya untuk mewakili kaum muslim. Kemudian hasilnya disimpan di Baitul Mal kaum muslim. Khalifah jugalah yang memiliki wewenang dalam hal pendistribusian hasil dan pendapatannya sesuai dengan ijtihadnya yang dijamin oleh hukum-hukum syara. Ini semua dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan kaum muslim. Khilafah tidak boleh memprivatisasi harta milik umum ini kepada siapapun, baik swasta asing maupun domestik. Distribusi dan pembagian hasil dari harta milik umum seperti tambang dan lain-lain dan pendapatan milik umum
bisa dilakukan untuk membiayai kebutuhan yang berhubungan dengan hak milik umum seperti bangunan, kantor, catatan, sistem pengawasan dan pegawai di industri pertambangan. Untuk mendanai kegiatan eksplorasi minyak bumi, gas, barang tambang, kegiatan produksi dan proses penyelesaian hingga membuatnya layak untuk digunakan. Membeli berbagai peralatan dan membangun industri, pemboran dan penyulingan minyak dan gas, pemisah dan pembersih biji barang tambang, pemrosesan barang tambang hingga layak digunakan, dan lain sebagainya. Seluruh pengeluaran ini berkaitan dengan harta milik umum termasuk manajemen dan pemanfaatannya. Karena itu, biayanya menggunakan pendapatan dari harta milik umum. Distribusinya juga akan dibagikan kepada individu rakyat, karena rakyat memang merupakan pemilik harta milik umum beserta pendapatannya. Khalifah tidak terikat oleh aturan tertentu dalam pendistribusian ini. Khalifah berhak membagikan harta milik umum seperti air, listrik, minyak bumi, gas, dan segala sesuatu yang diperlukan kepada yang memerlukannya untuk digunakan secara khusus di rumah-rumah mereka dan pasar-pasar mereka secara gratis. Namun, bisa saja khalifah menjual harta milik umum ini kepada rakyat dengan harga yang semurah-murahnya atau mengikuti harga pasar. Khalifah juga bisa membagikan uang hasil keuntungan harta milik umum ini kepada mereka. Hal ini berlaku pada migas sebagai bahan dasar BBM dan batu bara sebagai bahan dasar listrik. Alhasil, rakyat dapat menjangkaunya dengan harga murah bahkan gratis. Semua kebijakan tadi ditetapkan dan diambil dalam rangka mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan bagi seluruh rakyat negara khilafah.